yang selama ini kita bicarakan, yakni Imam Ahmad Al-Muhajir katanya ya. Iya. Kenapa Pak Yai Ali ini mendapat lakop gelar di belakang Al-Muhajir? Apakah panjenengan itu bukan asli orang Nganjuk terus hijrah ke dalam kota Nganjuk atau bagaimana ya? Kita asli. Justru saya ini orang yang pertama kali mungkin Nggih. yang tidak percaya dengan adanya Pak Alawi dan Habib. Jenengan- Karena apa? Kiai saya ini salah satunya adalah murid pertama daripada Lirboyo, Kiai Haji Mas Duki Abdur Rauf. Oke. Nah ini mulai awal sudah menanamkan hati-hati jangan sampai kita ini dekat kepada orang Yaman, bahaya. Waskito lang waspodo. Betul. Nggih. Itu mulai beliaunya, karena apa? Beliaunya ini sebagai pelaku utama secara langsung soal masalah tentang Pak Alawi pada saat zamannya beliau. Padahal ya setelah beliau di generasi berikutnya sampai Yai Makhros Ali dan bahkan sekarang ini putra beliau yakni Romo Kiai Abdullah Kafabi Makhros ini malah beda. Oh, beda. Gini, sebetulnya seluruh pondok pesantren, sesepuh-sesepuh ini mulai awal sudah paham dan sudah tahu. Generasi penerus. Bakale. Generasi penerus aja. Ini karena apa? Mungkin karena hubungan moral. Bukan moral. Mungkin karena teman, mungkin karena menjadi mantu nih. Ya, itu menjadikan suatu sebab. Yakin bahwa sejak dulu saya itu diwanti-wanti oleh beliau Kiai Haji Mas Duki Abdur Rauf. Ini murid pertama kali Lirboyo. Bahkan panjenenganipun Mbah Yai Makhros pada saat kemelut dengan adanya Al-Irsyad itu sudah menyatakan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi langsung saja kita simak dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'd. Ingkang kawula muliaken yang kami hormati Romo Kiai Ali Muhajir nggih. Kasepuhan PWI LS Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Kasepuhan juga Romo Kiai Slamet nggih. Panglima LS dan anggota Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, menegakkan kebenaran, meluruskan kebengkokan yang rawuh di tempat kita yang sangat sederhana ini. Semoga perjalanan panjenengan dari Nganjuk sampai Surabaya Yai, setiap langkah dan nafas dicatat oleh Allah menjadi amal salih yang makbulan. Amin Allahumma amin. Selamat datang sugeng rawuh ahlan wa sahlan di tempat kita yang sangat sederhana ini untuk berbincang-bincang dengan kami. Biasanya kadang kami monolog dan dialog seperti ini ya. Dan setiap kali kita dialog atau diskusi tanpa ada settingan terlebih dahulu sebelumnya. Kita mengalir begitu saja.
temanya, terus isinya, kesimpulannya nanti seperti apa. Inginnya kami natural, alamiah, tetap mengandung nilai ilmiah. Kita malam hari ini akan meminta kepada beliau, Romo Yai Ali Muhajir, untuk memperkenalkan diri kepada para pemirsa dan pendengar semua dan menyapa kawan-kawan kita semua. Monggo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Alhamdulillah kaula beserta rekan-rekan sowan wonten ing resanipun panjenenganipun Yai Ehya ingkang kaping sepindhah. Saderengipun kita nglajengaken punapa ingkang dados maksud lan tujuan kedatangan Kasepuhan Kabupaten Nganjuk beserta laskar dan anggota. Perlu dikenalkan dulu. Monggo Yai. Nama saya Ali Muhajir dan Komandan Laskar panjenenganipun Bapak Zainal Taslim Muslim. Bayar Muslim. Zainal Muslim. Terus panjenenganipun kasepuhan Bapak Kiai Slamet dan anggota. Kedatangan saya berserta rombongan. Yang pertama adalah silaturahim untuk memperkenalkan diri kepada seluruh pemirsa bahwa dengan adanya PWI LSI yang ada di Kabupaten Nganjuk, untuk itu perlu diketahui bahwa sowan kawula beserta rombongan ini tiada lain minta waktu untuk mengisi halal bihalal yang dilaksanakan oleh PWI LSI Kabupaten Nganjuk. Untuk waktu dan pelaksanaan halal bihalal ini PWI LSI Kabupaten Nganjuk minta waktu kelonggaran yang menentukan inggih menika panjenenganipun. Dados mangke namung perkiraan kanthi musyawarah bersama nggih ancer-anceripun Mei akhir. Mei akhir. Dengan adanya kita melaksanakan halal bihalal PWI LSI Kabupaten Nganjuk, utamanya adalah satu, untuk mempererat
hubungan antara pengurus dan anggota PWI LSI yang ada di Kabupaten Nganjuk. Dan sangat lebih pentingipun yaitu untuk pencerahan PWI LSI yang ada di Kabupaten Nganjuk. Keranten sehubungan dengan fenomena yang ada, dengan perkembangan situasi dan kondisi, sehubungan dengan masalah yang sudah tidak asing lagi, yaitu soal masalah Ba'alawi. Insyaallah. Soal masalah Ba'alawi. Insyaallah. Insyaallah. Segera kita agendakan nanti sambil menyesuaikan penentuan dari panjenengan dan kawan-kawan. Keranten kepengurusan PWI LSI Kabupaten Nganjuk ini mengalami suatu proses yang sangat panjang karena masih dalam arti prematur, dalam arti kepengurusan, sehingga dengan adanya permasalahan yang ada ini perlu adanya suatu kesadaran kepada seluruh masyarakat dan umat khususnya di Kabupaten Nganjuk. Keranten menapa untuk Kabupaten Nganjuk niki mungkin sama soal masalah kepengurusan ini masih dicoba dalam arti kita menata secara internal daripada kepengurusan PWI LSI. Napa malih niki wau salah setunggalipun PWI LSI Jawa Timur, seluruh DPD PWI LSI mendapatkan undangan di DPP pusat. Insyaallah. Tapi dengan adanya seperti itu sudah kita baca. Intinya yang kemarin kepengurusan PWI LSI wilayah ini selama ini sebetulnya aman-aman saja. Karena adanya suatu kecemburuan sosial secara pribadi antara pengurus PWI wilayah dengan komandan laskarnya. Ini seakan-akan berseberangan. Tapi selama ini belum ada suatu pertemuan. Kalau semua masalah di dalam suatu organisasi PWI LSI, karena kita harus sangat-sangat sadar bahwa ini masih dalam arti baru dan prematur, seharusnya ada suatu masalah di dalam suatu internal. Itu kan seharusnya kan dijak kumpul, ngomong-ngomong masalahnya apa, kita selesaikan bersama-sama. Tapi selama ini belum ada. Masih dalam arti mengandalkan akunya, sehingga ini berdoyong-doyong mengadakan suatu, boleh dikatakan demo atau apa ke DPP dalam rangka untuk menyampaikan hal-hal yang ada di internal PWI LSI yang ada di Jawa Timur, terutama adalah di DPP, terutama adalah di DPD seluruh Jawa Timur. Tapi sebetulnya nggak ada masalah, hanya tidak bisa memahami, belum bisa dalam arti mencerna sesuai dengan suatu perkembangan daripada organisasi karena masih baru. Jadi memang belum paham, itu aja.
belajar terus. Masih belajar terus. Nah, kalau untuk di Kabupaten Nganjuk sebetulnya proses mulai awal. Ini yang jalan bukan dalam arti PWILS. Semuanya dihandle oleh Kasepuan. Malah gitu. Iya. Dihandle oleh Kasepuan. Kalau ada suatu masalah di dalam suatu kepengurusan, itu langsung Kasepuan memanggil, mengklarifikasi masalahnya apa, itu harus diselesaikan secara bersama-sama. Nah, ini yang menjadikan suatu kejadian yang sangat luar biasa ini. Ini tadi berdoyong-doyong kemarin itu ke Jakarta. Nah, ini justru yang datang ke sana ini justru mewakili atas nama PWILSI DPD Jawa Timur. Nah, ini yang menjadikan suatu masalah. Terus tadi ada suatu info justru yang sudah keluar daripada kepengurusan PWILSI, dia itu mewakili ke sana justru ngomong dalam arti justru baru PWILS ini disampaikan ke sana. Ini berarti orang yang tidak bertanggung jawab di dalam kita ini bisa membawa amanat daripada PWILSI. Saya yakin kok, siapapun yang menjadi pengurus PWILSI, kalau memang niatnya itu aja salah, karena dia ada amanat suci, pasti akan keluar. Pasti akan keluar. Ini perlu dipahami bersama. Siapapun yang ingin menjadi pengurus PWILSI, siapapun, tapi dengan satu niatnya ampleng-ampleng, itu pasti tersisih. Pasti tersisih secara sendirinya. Apapun yang diperbuat, ini tidak secara langsung, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menunjukkan. Seleksi Iya, alam. betul, seleksi alam. Seleksi alam, siapapun ini pasti akan ditunjukkan sengaja atau tidak sengaja, secara seleksi alam ini akan muncul. Ya, berarti pihak daripada di luar daripada PWILSI banyak yang menyusup daripada di kepengurusan PWILSI. Ini yang tidak dipahami. Ya, tujuannya apa? Ya tujuannya ngongkrah-ngongkrah. Ya tujuannya ini memang ingin menghancurkan PWILSI dari dalam. Tapi bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap PWILSI, bahwa ini merupakan suatu amanat suci yang harus kita jalankan dengan pikiran sing waras, yo ati sing waras. Tapi insya Allah nek gak waras, sebab iki apa? Muhibine iki wis tarapnya wis padha edan. Lah nek berarti nek edan sing kaya apa ae wis ya angel, wis ngoten ya. Alhamdulillah, masukan yang luar biasa dan sangat-sangat luar biasa dari beliau Romo Kiai Ali Al-Muhajir ini, berpesan kepada PWI LS ya, ini bukan LSI ya, LS nih, PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Jadi bukan LSI, LS gitu deh. Jadi insya Allah kami menjembatani semuanya. Sebetulnya halal bihalal padahal sudah lama sawalnya, ya nggak apa-apa, silaturahmi. Silaturahmi. Nanti kan gini ya, soal masalah mengenai halal bihalal itu kan umumnya, ini kan halal bihalal ini kan produk daripada Indonesia asli, bukan dari Arab. Nah, ini soal masalah kita menamakan halal bihalal walaupun umumnya itu di bulan Syawal, karena ini sudah lebih dari bulan Syawal, kan juga nggak apa-apa kita mengadakan halal bihalal, memberikan suatu maaf kepada seluruh anggota PWILSI yang sekiranya itu mungkin pelayune kebanteran diri mangel, upama kadung menggok wis dilurusno ya angel,
Nah, ini dengan suatu kita saling mengisi, saling memberikan suatu maaf, kita adalah memikirkan suatu ke depan daripada perjuangan Wali Songo yang ada di Kabupaten Nganjuk khususnya. Ini untuk mempersatukan daripada baik anggota, pengurus dan sebagainya. Ini yang penting satu sama lain. Katakan, mungkin nanti kita lihat situasi dan kondisi apakah ini kita laksanakan secara mikro atau secara makro, karena ini merupakan satu daripada kita memberikan suatu tarbiyah pencerahan supaya dalam arti kita ini menanggapi suatu situasi dan kondisi yang makin lama makin runyam. Betul, ini makin lama makin runyam. Ini kalau tidak kita sikapi bersama dengan suatu ketegasan, insya Allah kita ini akan menjadi kacau negara kita ini. Matur nuwun. Alhamdulillah, panjang lebar beliau Romo Kiai Ali Al-Muhajir sampaikan tentang unek-unek beliau terhadap kawan-kawan khususnya yang ada di DPP Jatim, itu juga yang ada di cabang Kabupaten Nganjuk, bahwa kita harus menyatukan perbedaan. Ya, perbedaan. Misi dan visinya kita tampung ya bersama sesuai dengan payung dari ADART organisasi yang ada. Jadi insya Allah nanti perbedaannya semakin menguatkan ya, betul. akan menguatkan. Nanti bukan malah justru mencerai-beraikan. Insya Allah betul. Kalau kita ini memahami tentang soal organisasi, ini merupakan suatu dinamika organisasi. Dinamika inilah akan menunjukkan kekuatan daripada PWILS. Insya Allah. Jadi para pemirsa dan pendengar semua, beliau ini memiliki asma atau nama Romo Kiai Ali Al-Muhajir, hampir sama seperti tokoh yang selama ini kita bicarakan, yakni Imam Ahmad Al-Muhajir katanya. Ya. Kenapa Pak Yai Ali ini mendapat lakop gelar di belakang Al-Muhajir? Apakah panjenengan itu bukan asli orang Nganjuk terus hijrah ke dalam kota Nganjuk atau bagaimana? Kita asli. Justru saya ini orang yang pertama kali mungkin yang tidak percaya dengan adanya Pak Alawi dan Habib. Karena apa? Kiai saya ini salah satunya adalah murid pertama daripada Lirboyo, Kiai Haji Mas Duki Abdur Rauf. Nah, ini mulai awal sudah menanamkan hati-hati jangan sampai kita ini dekat kepada orang Yaman, bahaya. Waskito lan waspodo. Betul. Itu mulai beliaunya, karena apa? Beliaunya ini sebagai pelaku utama secara langsung soal masalah tentang Ba'alawi pada saat zamannya beliau. Padahal ya setelah beliau di generasi berikutnya sampai Yai Makhros Ali dan bahkan sekarang ini putra beliau yakni Romo Kiai Abdullah Kafabi Makhros ini malah beda. Oh, beda. Gini, sebetulnya seluruh pondok pesantren, sesepuh-sesepuh ini mulai awal sudah paham dan sudah tahu. Generasi penerus. Bakale. Generasi penerus aja. Ini karena apa? Mungkin karena hubungan moral, hubungan moral, mungkin karena teman, mungkin karena menjadi mantu nih, bahkan itu menjadikan suatu sebab. Yakin bahwa sejak dulu saya itu diwanti-wanti oleh beliau Kiai Haji Mas Duki Abdur Rauf. Ini murid pertama kali Lirboyo. Bahkan panjenenganipun Mbah Yai Makhros pada saat kemelut dengan adanya Al-Irsyad itu sudah menyatakan bahwa Habib itu bukan Duriyah. Itu orang zaman yang dibawa oleh Belanda.
Nah, karena satu-satunya negara komunis Timur Tengah itu kan di Yaman. Nggih. Yaman. Karena kiai saya itu pada saat itu karena terlibat langsung soal itu, sehingga wanti-wanti ojo sampai cedek, yo jangan sampai, dalam arti kita ini boleh dikatakan yo juga jangan sampai menjauhi, tapi harus hati-hati Waspada. dan waspada. Nggih. Leres ingkang yang jenengan Gitu. sampaikan itu. Nggih. Nggih, leres. Karena dulu itu kalau ada kiai didekati oleh Mbak Alawi itu langsung paginya itu lenyap, hilang. Entah mati, entah hidup. Karena mereka kan bagian dari mata-mata. Karena gini, Kapiten Arab. ya, kiai saya itu kan cerita, Nggih. Mbak Yai Haji Mas Duki Abdul Rahab itu, yang menghabiskan kiai-kiai Nusantara itu salah satunya ya para kabid. Melalui fatwanya Utsman bin Yahya, Ya, Kiai. saumpama, Nggih. nah, contoh aja, kalau ada salah satu kiai melawan disowani, maksudnya dengan baik, Nggih. tapi besoknya kiainya sudah habis, hilang, diculik. diculik. Nah, ini memang untuk perlawanan daripada kiai-kiai Nusantara. Jadi bukan orang Arab. Jadi Yaman itu bukan orang Arab. Nggak Arab asli. Bukan Arab asli. Ya seperti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Dimas itu. Taat pribadi. Secara pribadi ya sama. Ini paribasane wong gak isono gak sapa diudeng-udengi, Di branding ya. Di branding dalam rangka untuk memperkuat daripada posisi penjajah, yaitu Belanda, dalam rangka untuk menghancurkan terutama adalah para kiai dan para ulama. Perjuangan kiai Iya betul, ditenggelamkan. ditenggelamkan. Kemarin malam ya, saya komunikasi dengan yang memiliki naskah aslinya Sulamut Taufik dan kitab-kitab Allah semua yang ada di Jember. Langsung saya video call dan beliau insya Allah mau ke sini dan membawa bukti dari kitab-kitab sepuh yang ditulis sebelum datangnya para Habib itu. Dan insya Allah nanti akan buka-bukaan di channel kita ini. Dulu juga bercerita seperti apa yang Pak Yai Ali sampaikan. Kalau kitab ini ya kena dipegang tangannya Aba Eba Alawi, sudah hancur sudah. Karena memang dulu itu diburu. Kamu punya kitab, kamu punya pusaka, kamu apa, dipredeli semua. Betul. Tak ambil semua. Paksa. Nah, soal masalah babakan mengenai kitab, soal masalah apapun yang dimiliki oleh para kiai, ini terutama adalah kiai saya, karena saya yang ini adalah kiai saya mulai awal. Oke. Loh, soal masalah babakan kitab, ini kiai saya sudah ngomong. Mbak Alawi punya kitab, ini kitab boleh dikatakan kitab gosong, begal, itu aja. Saumama kaya panjenenganipun Yai Nur Ihya umpama punya karya Plagiat Ya, bahasa sekarang ya, itu. terus? Bahasa sekarang itu nah, plagiat. karena apa? Terus tak jiplak, Jiplak. tak jiplak sampai terus yang Atas nama atas jenengan. nama saya itu sudah lama itu yai saya tuh ngomong. Jadi seluruh kitab yang ada sebetulnya contoh soal masalah Latiful Khadat dan sebagainya itu yai saya sudah lama Wanti itu, ya. udah wanti-wanti. Ini bukan karangan daripada Habib, Padahal dulu kayak gitu lah. ini saya Rifai gitu. Harus disadari oleh para kiai yang ada di Lirboyo sekarang ini ya. Betul. Karena setiap tahun atau mungkin 2 tahun sekali itu ada ijazah kubro. Di antaranya yaitu Rotib Al-Khadat, terus ada amalan sholawat-sholawat, ada amalan-amalan tirakat, dan juga dalailul khairat, dan lain sebagainya. Banyak ijazah-ijazah itu dari siapa? Dari Kang Mas Lutfi bin Yahya melalui wakilnya, bukan beliau langsung yang datang, kadang langsung dan kadang tidak Betul. langsung. Ini akan
mencengkerang nggih, kebebasan berpikir secara spiritual di Pondok Pesantren Lirboyo Hidayatul Muqtadiin dan Muqtadiatnya. Jadi ini yang selalu kami sampaikan, sehingga ketika kami menyampaikan, mengingatkan, menasihati yang saya hormati Kiai Haji Abdullah Kafabi Mahfuz, ini kadang-kadang banyak yang menolaknya. Betul. Banyak yang Saya enggak. Sebetulnya begini, itu hanya kita cara berpikir aja. Sebetulnya hanya sederhana. Soal kalau dilihat daripada jejak digital, itu aja sudah paham. Apakah para kiai, para gus-gus nggak paham? Apakah nggak ngerti? Ngerti. Paham. Tapi mengapa? Untuk mengakui dan untuk melepas itu yang sulit, karena ada suatu masalah yang lain. Nah, mungkin Itu aja. kepentingan yang lain itu aja. Mungkin nama besar atau kerjasama lulusan pondok pesantrennya dapat beasiswa ke Tarim, ke Al-Mukalla, mungkin juga bisa. Atau Betul. mungkin ada bonus ziarah wali Tarim setelah umroh, atau mungkin ada program-program perjalanan spiritual yang lain. Nah, itu kan keuntungan-keuntungan. Ini ya, untuk Kabupaten Nganjuk, bahwa mulai perkembangan daripada para habaib yang ada di Nganjuk, itu satu-satunya orang yang diajak untuk menghabibkan para kiai yang ada di Nganjuk itu saya. Dulu ya ini. Dulu tahun 2002. 2002. Sehingga yang namanya kuburan-kuburan itu yang habis, itu yang menghabisi saya, tapi saya pribadi. Jadi saya puncati, saya hilangkan. Itu 2002. Nah, yang kebanyakan mungkin sekarang yang ada di desa itu kemabib. Mau nggak pernah kok kabeb itu ngulang alibata, ya nggak pernah. Framing mengadakan suatu kegiatan koyok sholawatan itu justru kita mendidik tidak beribadah kok. Budal ngasar gak ngasaran, maghrib gak maghriban, Subuh ketur jurang. terus ngisak nggak ngisak, terus nggak pernah mendidik kita ini dalam arti untuk ibadah. Tapi terus wong-wong sing nganggo kethu putih melok sholawatan wis kemabib. Keblinger ya, Mas. Itu namanya keblinger ya. Lagi Keblinger. Ya. Bahkan Ya. malam ini ya ini di Kabupaten Batang, Jawa Tengah itu kami dihubungi oleh kawan-kawan dari sana. Masih ada kegiatan yang diselenggarakan oleh bupati dan wakil bupati yang mengundang sholawatnya itu dari kalangan habaib. Padahal sudah kami ingatkan berkali-kali dan saya sudah datang sendiri ke sana. Jangan, tetapi ya akhirnya bupatinya ini masih muhibbin. Jadi ya kita harus tetap tidak pernah patah semangat mengingatkan. Betul. Karena Pak Prembingnya itu sangat kuat. Seakan-akan dengan adanya PWLSI, dengan menolak kehadiran daripada para kabib, bukan habib loh, saya ini kabib loh. Saya bukan ngomong habib loh, kabib. Kabib. Itu kan framingnya kan seakan-akan PWLSI tidak senang terhadap sholawatan dan sebagainya. Enggak itu begitu. salah. Enggak begitu Ya wong kuwi panibasane PWI panganane sholawatan. Saya waktu datang ke Sumatera juga begitu ya ini. Saya melarang bacaan sholawat yang dikarang oleh habaib yang terkenal dengan nama sholawat Busyra itu. Lalu berita yang beredar di media-media itu, Kiai Nurul yang melarang sholawat, benci sholawat. Loh, siapa yang benci sholawat? Bukan sholawatnya yang kami larang. Yang kami larang itu redaksi sholawat yang disandarkan langsung, bahwa sholawat ini adalah sholawat langsung diberikan ijazah bilisan oleh Nabi kita SAW melalui Habib inilah. Ini yang tidak kami terima. Betul. Berarti ini nanti akan menjelekkan nama baik kanjeng Nabi kita. Sudahlah membaca sholawat yang kuarit ya, yang sudah sahih sesuai dengan tuntunannya, atau yang sudah berjalan. Misalkan redaksi sholawat Busyra itu sama seperti bunyi nadanya sholawat tibil kulub, ya tibil kulub saja, kan begitu. Nah, lalu wah banyak yang musilah. Kita kadang-kadang itu niatnya baik, tapi
ada musuh yang tidak baik, akhirnya diselewengkan menuju ke tujuan yang tidak baik, alias tujuan kita memberantas sholawat. Betul. Sebetulnya gini ya, dengan adanya fenomena dan perkembangan situasi dan kondisi ini, sebetulnya yang bertanggung jawab sebetulnya adalah NU secara struktural. Nah, ini ya. Umpama kalau ada suatu kejadian apapun, ini yang paling bertanggung jawab adalah Suriah dan Tabiti. Terus sebenarnya. Yang kedua, mestinya dengan adanya framing-framing di media sosial sudah jelas bahwa hubungan masalah habaib ini akidahnya sudah menyimpang, syariatnya sudah menyimpang. Mestinya MUI ini bicara. Turun. Nggih. Saya sudah siapkan ya. MUI minta data berapa, 1.000 Gini lembar aja. saya siapkan. Lebih baik MUI diberi fatwa. Gak MUI memberi fatwa, enggak. MUI-nya yang diberi fatwa. Gitu. Ya, seharusnya. Loh, lawang gitu kan jelas dengan adanya situasi dan kondisi perkembangan zaman Ahmadiyah sudah jelas MUI ikut bicara, selesai. Loh. LDI ya, LDI juga Betul. sebenarnya sudah ada fatwa dari MUI itu. Ya. Tapi karena tidak didukung oleh media sekaligus kawan-kawan kita yang ada di struktural Nahdlatul Ulama, akhirnya ya ngambang lagi. Korbannya Betul. yang awam. Nah, sehingga terus umpama MUI Jawa Tengah tok sing bicara, pusat nggak bicara, terus seakan-akan dilenyapkan dengan suatu media. Nah, terus akhirnya wong akeh sik gak nyekel HP. Nggih. Ini untuk contoh kecil saja Yai Ali. Dulu Pak Yai Makros Ali Lirboyo itu kan katanya pernah sowan ke Yai Abdullah Habib Abdullah Bil Fakih yang hafal 7 juta hadis, yang sekarang diteruskan oleh duriannya pesantren dan pendidikan Islam Darul Hadis Al Fakihiyah ya, Malang ya. Itu ceritanya kan wah, sampai minta nasihat dari Habib. Akhirnya ini dipercaya turun-temurun oleh duriyah beliau yang masih belum sadar nggih, yang sadar juga banyak lah. Di antaranya setelah kami teliti ya, kami ini melakukan penelitian. Sekelas Dalwa pun kami teliti, sekelas LDI Pusat Burungan Kediri kami teliti ya. Terus Darul Hadis Al-Fakihiyah Malang ini juga ada penyelewengan. Betul. Termasuk di antaranya adalah tentang amalan-amalan yang diberikan kepada para santri-santri di pesantrennya sebelum datangnya waktu sholat subuh itu ya ijazah khusus bagi para santri, yakni membaca istighosah itu bukan kepada Allah. Ya alasan wasilah, tapi tidak dibenarkan lah. Ini wasilah yang melenceng dari syariah kalau menurut saya. Yang dibaca itu ya Umar, Bu Umar, Khu Umar, Akhwat Umar, Syailillah, Ya Tarim wa Ahlaha, ping 100. Kalau nggak percaya, ayo datang ke sana. Jadi tidak ada. Ini adalah amaliyah dari Zuhurul Haqa'iq ya, dan kitab Syarhul Ainiyah, begitu juga kitab karya Abu Bakar Asyili Al-Masyra'ur Rawi yang mengatakan ada 3 orang dari kalangan Habaib Alawi yang apabila dipanggil namanya, dimintai pertolongan dari ketiganya, maka secepat kilat akan datang dan menolongnya. Masalah apa saja, fisik datin dalam masalah keterdesakan, keterpaksaan. Habib Umar Al-Mundor, ya ini yang dipanggilin. Terus Habib Ali Syakibud Darok dan Habib Alwi Al-Huyur. Yang ini ya Umar itu yang diamalkan di Darul Hadis Al-Fakihiyah Malang itu ini. Kalau nggak percaya silakan, kira saya betul. Jadi ya Umar, Tu Umar, Khu Umar, Akhwat Umar, Syailillah, Ya Tarim wa Ahlaha, ping 100. Ini berarti minta bantuan, minta pertolongan, bukan kepada Allah. Bukan ya Asmaul Husna sih nggak masalah ya ini. Nah, kalau memang saya minta pertolongan kepada jenengan ketika jenengan masih hidup sebagai wasilah, nggak masalah. Tapi bukan masalah akidah. Misalkan Yai nyuwun tulung nanti sampaikan kepada seluruh masyarakat Nganjuk agar masyarakat Nganjuk kami sadar semua bahwa Habaib Alawi itu bukan duriyah Nabi kita yang mulia, hanya
pengakuan sepihak saja tanpa data lah. Misalkan saya kan minta pertolongan panjenengan, saya minta pertolongan kepada Yai Slamet, Yai Husnul Muslim, Zainul Muslim, semua ini, ya ini gak apa-apa, masih hidup. Ini namanya ya Yai Zainul Muslim, tolong nanti sampaikan ke laskar anak-anak muda yang ahli pencak silat di sana, ya, untuk sama-sama berjuang, ya, membela agama, bangsa dan negara, melindungi rakyat umat Islam kita semua dan umat non Muslim yang ada semua, dinaungi, diayomi lah. Ini saya minta bantuan. Enggak apa-apa ini. Tapi kalau misalkan Pak Yai Ali Al-Muhajir ini sudah meninggal dunia nanti, mungkin 30 tahun yang akan datang mungkin, gitu. Terus saya kesuwan ke kuburan panjenengan. Ya Ali Al-Muhajir, ya Ali Al-Muhajir, tolong saya ini, ya Ali, alias Syekh Ali Al-Muhajir. Apakah diperbolehkan? Tidak. Walaupun pernah pada zaman Rasulullah, ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, ada wasilahnya sahabat Umar ketika ada permasalahan apa. Itu hanya sekedar tidak sampai ke ranah akidah. Itu nanti dalam bahasan yang lain. Intinya, ini yang sekelas pesantren yang muasisnya itu hafal 7 juta hadis loh ya. Amaliyahnya kayak gini. Terus apalagi yang lainnya? Ya nanti akan seperti yang saya sampaikan. Sholawat ya bukan sholawatnya, tapi gedruk-gedruknya. Betul. Atau intinya sholawat itu mari kita cintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita tiru. Lah peninggalan Nabi kita ya saya. Betul. Saya ini cucu Nabi yang dapat dilihat oleh kalian semua. Kalian tidak bisa langsung harus melalui saya, harus wasilah saya, karena saya ini cucu Nabi. Intinya itu ujung-ujungnya begitu. Bukan UUD saja, tapi ujung-ujungnya ya doktrin. Ya. UUD ujung-ujungnya doktrin. Tidak hanya UUD ujung-ujungnya duit, tapi ujung-ujungnya doktrin. Memang ajaran semuanya itu memang doktrin. Harus dengan aliran haluwiyah. Nah, semuanya. Nah ini kewajiban Romo Yai dan kawan-kawan semua untuk melindungi minimal rakyat Nganjuk yang Betul. Nganjuk ini kan yang termasuk wilayah yang sangat luas gitu. Sampai Bojonegoro, sampai perbatasan Madiun, wah luas sekali, sampai yang katanya yang kemarin kami teliti juga dari situs Ngetos itu. Nanti suatu saat ya dari Habib Umar Al-Atos. Jadi Ngetos itu dari marga Al-Atos nanti semuanya. Alhamdulillah ada yai, ada tokoh-tokoh hebat seperti Pak Yai Slamet, Pak Yai Zainul Muslim semuanya. Alhamdulillah. Intinya kami juga minta wasilah kepada panjenengan, jangan sampai nanti ada dualisme kepemimpinan tentang PWS direbutno iku apa ora ono gajine. Nek hubul imamah, kubur riasah itu masalah politik saja. Lah kalau nggak bisa berdiri di PC ya bisa ibarat kalau NU yang MWC kan nggak apa-apa. Yang penting podo. Intinya itu kita harus bisa ing ngarsa sung tulodo. Ing madya mangun karso. Tut wuri handayane ya iso. Saya itu jawari berkali-kali ya terserah ditaruh di mana, saya itu manut saya itu. Jadi dadi imam ya oke, nang tengah ya iso bangun, nggih. Nang mburi iso manut. Makmum ya oke. Jangan gengsi. Lah kalau di sini tuh ya saya kadang-kadang makmum sama anak-anak di sini. Enggak apa-apa. Nanti kalau saya mati yang gantikan siapa? Nah, tapi kadang-kadang buruknya kaderisasi di Nahdlatul Ulama itu begini ya, ini wow, nggak mau disaingi. Kowe kok ngomongmu piro? Santrimu piro? Jadi intinya itu kelemahannya daripada satu, membunuh karakter di dalam satu organisasi NU. Bahwa ada teman yang mempunyai suatu karakter yang sangat hebat, oleh temannya langsung dibunuh karakter. Padahal dilarang membunuh sumber rezeki penghidupan seseorang, membunuh karir, kalau membunuh nama baik, tidak hanya membunuh fisik saja, tapi juga termasuk membunuh non fisik itu juga dilarang, sangat-sangat dilarang, karena ini akan menerima nantinya akibatnya nanti karena sebabnya itu. Jadi kita yang harus menyadari semua bahwa ayo bareng-bareng, sekabupaten Nganjuk wis di posisi mana lah itu tadi ing ngarsa sung tulodo. Sing nang ngarep ya aja jumawa, aku nek gak aku Nganjuk ini gak saya, gak bisa maju.
Tapi ngomong tok gak gelem keluar biaya ya padha wae. Waduh. Akeh tunggale kalau gitu sih. Non diwae ono itu. Oleh sebab itu itu tadi. Dan alhamdulillah selama ini ketika ada konflik-konflik itu banyak yang kami juga ikut turun ya, dan alhamdulillah juga bisa menyadari. Betul. Jadi konflik walaupun di DPP sekalipun itu juga ke sini bareng-bareng, ayo bareng. Saya memberi contoh dulu bahwa saya ini tidak ingin jadi apa. Yang penting bisa bermanfaat untuk semua gitu ya, sudah alhamdulillah. Entah nanti duduk di ketua umum kayak wakil atau apa, saya bisa ing madya mangun karsoyo tupuri handayani isa juga ini. Jadi Pak Yai Ali Al-Muhajir ini namanya tadi Yai belum jenengan jawab. Al-Muhajir ini sesepuh panjenengan atau memang dulunya memang hijrah dari Mataram dapat tugas ke Anjuk Ladang? Bukan begitu, itu ada suatu sejarah namanya. Ini salah satunya, ini abah saya. Saya itu di pondok pesantren di Tebuireng dengan pesan krono bapak kuwi gawene gampangane boleh dikatakan lelono kesana terus engko nek duwe anak jenengno Muhajir. Jadi bukan gelar tapi nama asli. Ya, nama kalau asli. Imam Ahmad itu gelarnya Al-Muhajir, Al-Aba, An-Nafat itu bukan nama asli. Karena katanya beliau berhijrah dari Basrah, Madinah, Mekah lalu ke Husayyisah. Itu kan Al-Muhajir versi Habaib Alawi leluhurnya ya ini. Tapi kalau jenengan nama asli. Nama asli. Alhamdulillah. Nama asli pemberian orang tua, tapi wasiat daripada salah satu kiai pondok pesantren, awakmu nang duwe anak jenengno iki. Ngono tok. Itu ya, mungkin kenang-kenangan dari sesepuh abah panjenengan yang pada waktu masih mudanya hijrah ke sana kemari cari ilmu, ya, cari hikmah ya, dari para sesepuh yang ada pada waktu itu nih. Ya. Akhirnya diturunkan ke panjenengan berkahnya ini, karomahnya, ya. maunahnya, wasiahnya, amanahnya. Ya alhamdulillah ya. Jadi ini keberkahan bagi kami juga kedatangan seorang duriyah dari aulia yang ada di Nganjuk sana, yang sangat tegas. Saya melihat panjenengan itu iso ngayomi ya. Jadi intonasi suara panjenenganku, intonasi suara seorang yang sepuh ngilmuni itu jadi diwedeni ya. Nanti jenengan kalau menyampaikan saran-saran kepada seluruh anggota, insya Allah ditaati ya. Insya Allah ditaati. Karena yaitu tadi jenengan mampu memberi contoh dari diri sendiri, insya Allah seperti itu. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang Pak Yai Ali Al-Muhajir sampaikan, tanyakan, mungkin apa kita baca komentar dari kawan-kawan kita, nanti Pak Yai ikut mengomentarinya. Sakit nggak nggih? Tapi sebelumnya kami hadiah ya, ini buku karya dari Kiai Haji Maduddin Usman untuk panjenengan baca sebagai oleh-oleh dari kita di sini. Nggih. Nek kula niki nek Habaib niku keturunan Nabi, kula yakin keturunan Nabi tapi bukan Nabi Muhammad. Ya, nggih. Bukan Nabi Muhammad. Nabi Adam. Terutama ya Nabi Muhammad. Nabi Habaib itu kan sebenarnya kan gelar untuk Nabi kita kan Nabi ya, Muhammad khususnya. Cuma nggih ya dipinjam tapi nggak dikembalikan. Malah diakui miliknya sendiri. Gitu nggih. Jadi Pak Indro 21, ayo desak para tokoh Islam di negeri ini untuk larang kitab-kitab Sontoloyo Ba'alawi. Nggih, ini harus ada ketegasan juga dari pemerintah nggih. Lencai Bonce baca komen, siap Pak Lencai Bonce, walaupun kita dialog malam hari ini tapi tetap tidak melupakan panjenengan semua. Pak Agus Satu Jazuli MH, jangan begitu Bib, takur Onel. Salam takdim untuk Gus Haji Jazuli, kawan seperjuangan kita dari ujung Jawa bagian barat sana. Kita tengah agak timur ujung ya, Surabaya. Imam Monyet,
Pada Suka TV ngundang Firza, Bang Rizik kejang-kejang karma musik. Ya ini. Kalau ada isu pribadi, saya masih belum berani mengangkatnya, nggih. Tapi kalau mungkin dari kawan-kawan kita yang lain, monggo, nggih. Pak Rosi Askia Putih lurus Pak Yai, Kamprot Nabi Mukodam. Berikutnya ini untuk Pak Yai Ahmad Gufri. Coba sekarang kita jangan hanya mengcounter penjajah, tapi kita harus membalikkan keadaan, kita harus menjajah mereka. Gimana ya ini? Dibales ya. Misalkan karena kita ini dianggap sebagai kasta yang ketiga dan keempat di bawah mereka, terus sekarang nanti kalau kita menang, kita balas mereka tuh dengan jujur mboten nih. Nah, kula mboten setuju. Nah, saya hebat nih. Kula mboten setuju. Tidak ada rasa dendam ya. Tidak ada rasa dendam, Nah, tapi untuk menyelesaikan itu pemerintah harus turun. Nah, Itu selesai. Karena statusnya sudah jelas, latar belakang sudah jelas, terus tujuan ke Indonesia pada saat itu juga jelas. Nah, ini mohon orang-orang yang berkompeten yang duduk di dalam suatu pemerintahan itu bisa menangkal semua permasalahan selama ini kita bahas atau kita masalahkan. Itu sebetulnya beres kok, pemerintah turun ke bawah, Nah. beres. jadi Pak Yai ini nggak ingin ada chaos atau saling bunuh membunuh, nggak ada. Nggak ada. Jadi nanti kalau ada yang bilang PWLS PKI gaya baru, PWLS itu PKI bangkit. Sebetulnya itu kan gini, selama yang dikeluarkan oleh para kabin itu hanya dalam arti memframing sebetulnya maling teriak maling, PKI PKI teriak PKI. Sebetulnya yang menjadi PKI ya beliau-beliau itu nyata kok, bukan dalam arti kita terus dalam arti oh gini-gini, enggak, itu kenyataan. memang keluar dari Ternyata. lisan mereka. Betul. Menframing, menyerang PWLS yang ada melalui media, melalui ceramah-ceramahnya. PWLS neo PKI, monyet-monyet. Nah, ini hal seperti ini kan nanti akan akhlak penerus bangsa nanti tercederai. Masa niru kayak ngono bakal saling menghujat ya, monyet, Prababi lah, itu kan presiden buruk ya untuk sejarah kita bagi anak cucu kita nantinya. Nah ini kalau tidak disudahi ya, maka akan terus ada saling caci maki, saling sumpah serapah satu sama lain. Padahal seandainya mampu para kiai kayak seperti jenengan ini sudah duriahnya wali pejuang bangsa dan negeri ini, seandainya mau dengan kekerasan ya habis semua sebenarnya. Habis semua. Gini Tapi loh, kan ya. nggak mau seperti itu ya. Orang pribumi itu tidak dalam arti takut perang. Itu penggaweane perang. Tapi bukan masalah itu. Karena menjaga daripada akhlakul karimah. Nggih. Kita ini saling menghormati, menghargai. Siapapun itu dihargai. Nggih. Karena terkenanya orang timur, Nggih. Tamu itu dihargai. ya, tepo selirone, akhlake, unggah-ungguhi. Tapi krono ibarate wong tamu kok diwehi ati mantar naga remelo. Itu aja masih dalam arti taraf kita ini masih sabar-sabar aja kok. Nek upama dilekno kenek, kan gitu kan? Nggih. Ayo kita duduk bersama ngomong-ngomong, kita saling menghargai dan sebagainya. Tapi yo jangan sampai kita lupa orang-orang pribumi kalau digarai, kalau memang diomong gak kena, sembarang gak kena, upama ada suatu kemarahan, itu bukan dalam arti yang salah itu bukan kita. Seharusnya yang salah siapa? Yaitu pemerintah. Pemerintah turun ke bawah, wes amarahnya orang-orang pribumi selesai, bisa dikendalikan. PWI alias tidak pernah main hakim sendiri. Tidak pernah main Para hakim sendiri. Kiai tidak pernah mengultimatum jamaahnya untuk memerangi, tidak pernah. Tapi tetap menyadarkan, menasihati ya. Betul. Bertahun-tahun ya. Tidak ada rasa dendam. Nenek buyut kita dulu diculik, dibunuh, dirampas, dibakar pesantren musolanya oleh mereka-mereka melalui tangan-tangan terus ulama kita. kiai
boleh dikatakan mau sekarang itu dibully, dikai apapun, kan tetap sabar. Nggak pernah dalam arti marah. Nggih. Mengapa? Baru orang tamu itu ada orang yang mengatakan itu semuanya ikut bicara. Itu terus piye kan gitu kan? Nggih. Ya umpama dipikir, umpama kita ini dalam arti wis to dilokno sing kaya apa sing model piye, tetap kita ini dalam arti sabar. Kita terima dengan suatu kesabaran. Karena apa? Kita ini dididik mulai awal oleh para wali, para kiai, para ulama mendahulukan daripada akhlak. Nggih. Ya itu. Terus Dilokno kaya apa paribasan nyantai-nyantai aja. Tenang-tenang aja. ini loh para pemirsa, jenengan lihat dan dengar sendiri apa yang Pak Yai Ali sampaikan ini. Jadi Kiai itu sebenarnya kayak gini ya, nggak dendam. Kami Enggak. juga begitu. Seandainya kami sudah di komentar di hubungan langsung via WA, telepon itu, ya ayo jangan sabar-sabar, usir atau ayo perang itu perang ya jangan. Sesama umat manusia. Nanti ditertawakan oleh umat non-muslim. Mau Islam bedo gegeran, kayak perang Siffin, kayak perang Hunain. Lah inilah yang tidak kita inginkan bersama. Tapi walaupun begitu Yai, kesabaran pun ada batasnya sebenarnya. Ya betul. Tapi kan juga ada batasnya. Ada batasnya. Tapi kan dalam arti untuk mensikapi kita walaupun berbuat apapun tapi dengan yo aturan, tapi dengan cara yang cantik kan. Usul ke negara, Ya, nggak betul. langsung main hakim sendiri. Ya, betul. Dan tidak mempersekusi. Ayo, mana rumahnya Kiai Ali Al-Muhajir, kita kepung. Nah, ya kan nggak seperti itu. Tapi mereka begitu ya. Kemarin yang Kiai Fuad itu di Jogja itu sudah ada, tapi nggak jadi, gagal. Kayaknya mungkin takut ya, hanya gertakan saja. Kalau pertama-tama dulu memang mereka berani, tapi sekarang alhamdulillah banyak yang sadar. Mukhibin itu sekarang sudah banyak yang sadar ya. Tapi alhamdulillah sifat saya apabila ada suatu masalah siapapun itu kita tidak saya omong langsung saya sowan yang bersangkutan. Nggih. Kita ngomong-ngomong maunya apa, maksudnya apa, tujuannya apa dan sebagainya. Kalau memang ada suatu masalah secara pribadi, upama paribaya jotosan ya wong loro. Ngono to ae. Mangan bareng, kono wis waret, nang kono jotosan. Kesatria. Selesai beres. Jangan Semua melibatkan. selesai. Enggak melibatkan siapapun. Nah, ini kesatria aja. Ya, gitu. Aja ngompor-ngompori umat sehingga ngerti. Jadi kompor-kompori ya, tinggal gena ya kobong. Nggih, alhamdulillah ya jawabannya sangat-sangat tepat dari panjenengan. Dari Pak Manajer Kawurian. Sudah saatnya Robito Alawiyah dibubarkan sebab sudah membiarkan anggotanya bikin perpecahan. Anggotanya bikin perpecahan. Anggota Robito Alawiyah. Robito Alawiyah 1928 Masehi berdirinya itu sebenarnya sudah dimulai sejak Jamiat Khair sebelum adanya Al-Irsyad dan Robito Alawiyah. Tetapi nama Robito Alawiyah sendiri kadang dipakai menjadi suatu madrasah. Ya, walaupun belum ada secara resmi organisasi Robito Alawiyah atau RA itu. Sudah ada nama Madrasah Robito Alawiyah. Ikatan Keluarga Keturunan Alwi bin Ubaidillah. Tetapi yang resmi itu 28 ini, 1928. Nah, kalau dibubarkan ya melalui pemerintah, tidak boleh kita yang membubarkan. Nanti dilihat manfaat dan mandorohnya. Kalau lebih banyak mafsadahnya, ya bubarkan saja. Untuk apa? Wong Robito Alawiyah itu untuk mendidik anggotanya agar merasa kasta yang tertinggi di atas semuanya, sampai anak cucunya ya sama saja akan menjajah gitu. Dididik untuk tadi malam ya, kemarin malam itu yang saya sampaikan bahwa
di sekolah-sekolah Jamiyat Khair yang diajar oleh Syekh Ahmad Muhammad As-Surkati itu diminta oleh sebagian dari Rabithah Alawiyah kalau masuk kelas setiap pagi itu murid-murid selain dari Bani Alawi harus mencium tangannya anak-anak atau murid-murid dari kalangan Bani Alawi. Oh beda nih, kelasnya beda. Minta dihormati mulai dari anak cicit, dari anak kecilnya, dari cabai rawitnya. Nah ini sudah jelas melanggar ajaran agama kita. Lalu Syekh Ahmad Muhammad As-Surkati menjawabnya, tidak ada perbedaan. Kullukum min Adam, kalian semua itu berasal dari Adam, wa Adam min turab, dan Nabi Adam itu berasal dari tanah. Semuanya sama. Kita adalah abnaul muslimin, anak-anak santri-santri Jamiyat Khair. Ini semua adalah anak-anaknya umat Islam. Dan tidak ada perbedaan antara yang putih dan yang hitam, atau yang hitam dengan yang putih, semuanya sama. Kulitnya itu yang diperhitungkan oleh Allah adalah illa bittaqwa, sama seperti kata Nabi SAW. Nah ini jawaban yang luar biasa. Tetapi ketika mendapatkan jawaban seperti itu, Rabithah Alawiyah nggak bisa menerima. Sulit dinasihati oleh siapa saja ya. Sampai sekarang dinasihati kiai itu banyak yang tidak bisa menerima. Ikhlas dalam hatinya. Kamu tuh siapa? 70 Kiai Ali Al-Muhajir ini kalah dengan Habib bodoh satu. Kumpulkan semua Kiai 70 masih kalah dengan Habib satu yang bodoh, ahli maksiat, ya, ahli dosa apa saja dilakukan masih lebih mulia Habib satu. Nah, ini doktrin macam, dan ada kitabnya ya. Kalau nggak ada kitabnya mungkin pendapat pribadi, itu oknum ya. Nah ada kitabnya, ya nggak bisa pendapat pribadi. Ini tuntunannya mereka, pedoman. Jadi kalau memang Darul Mafasid Muqaddam ala Jalbil Masolih, ya lebih baik dibubarkan. Indro 21, ayat desak para tokoh Islam di negeri ini untuk larang, gitu, tadi sudah. Berikutnya Pak Nur Wahyudin, Yai Tanglet, sinten tiang pertama kali orang Indonesia atau Jawa yang belajar wonten Al-Azhar Kairo Mesir, matur suwun. Yang pertama kali belajar ke sana, namanya belum tertulis secara jelas dan sore, tapi ada. Ada yang belajar ke sana, ada. Nanti kita bahas lagi Pak Nur Wahyudin. Berikutnya ini untuk Pak Yai ini. Muji, barisan Kiai Imad CS lanjut lindungi keturunan Nabi dari orang pemalsu perdagangan agama. Salam pejuang. Takur Onel, ya Umar Mundor Alpat, ya Umar Mundor Alpat. Nah ini sambatan istighosah kepada Umar Al-Mundor. Ini Umar Al-Mundor yang bin Abdurrahman As-Sakaf, bukan Umar Al-Mundor bin Abu Bakar bin Salim. Jadi seakan-akan tokoh yang wafat tahun 833 Hijriah itu berkaromat. Padahal ini hanya ilusi saja, halusinasi mereka saja. Nah, apakah kita tidak percaya karomah? Percaya ya ini. Percaya, karomah itu percaya. Tapi karena mulai awal ajaran daripada Ba'alawi itu mulai bayi cenger itu sudah dididik dalam arti aliran Halawiyah. Tadi nggak normal, seakan-akan itu hidup tidak memijak bumi di kakinya atau menyangga langit di kepalanya. Jadi sampai dikatakan bahwa ajaran para Habib, ajaran para Ba'alawi ini adalah sudah menyimpang daripada ajaran agama Islam. Untuk itu mestinya MUI lekas mengeluarkan fatwa soal masalah Ba'alawi. Soal masalah karena Ba'alawi di situ diwadahi oleh Rabithah. Karena Rabithah tidak ada manfaatnya, lebih banyak daripada madorotnya, lebih baik dibubarkan. Gitu loh. Tapi yang bertindak pemerintah, bukan kita. Bukan kita. Nggak main hakim sendiri. Bukan main hakim sendiri. Prosedural ya. Terus selama ini di dalam suatu pemerintah, apa dia berbuat apa? Untuk perjuangan jelas
berbuat apa. Enggak, mung tujuannya kan golek isine weteng. Komunitasnya sendiri. Komunitasnya sendiri. Hanya untuk kepentingan komunitasnya sendiri, bukan untuk kepentingan di luar komunitasnya mereka. Ya. Lebih baik dengan adanya mulai perkembangan, mulai Indonesia merdeka sampai sekarang, sebetulnya semuanya sudah paham, sudah tahu kok. Nggak perlu diingatkan, nggak perlu diomongi. Gara-gara kan percayaan wong Indonesia kan ngaku-ngaku cucu dunia Nabi. Semuanya kan dilakoni. Ahlu bait yo dia. Hak alu yo dia. Semuanya itu kan dia. Itu kan gak masuk akal. Gak masuk akal. Sing diarani ahlu bait kuwi sapa ya ra kenal. Wis ngene nek ngetes para kabeh kuwi penak. Tuk ana kitab nek iso maca, aku tak guru nang ngene kabeh. Nah, Di situ itu aja. Nggih. Leres ya. Jadi intinya mereka itu nggak perlu belajar soro-soro. Oh, betul. Jadi lha kok pinter-pinter wong aku penting pinter ceramah, pinter ngomong, wis ora ono dasare ra apa-apa. Betul. Tadi siang itu saya komunikasi dengan Romo Kiai Marzuki Mustamar. Beliau sangat berani mengingatkan langsung Kanjeng LBY Pekalongan sebagai ketua Sufi sedunia, ketua Sufi Nusantara, ketua Jatman puluhan tahun. Ternyata ilmunya nggak seberapa. Lah, kalau ini ditaati oleh santri muhibinnya, pengikutnya, lah hancur Jum. Betul. Islam itu hancur sudah. Belum baca Quran salah ya. Betul. Ya kalau bukan Quran nggak apa-apa. Kalau disengaja ya kafir. Wong lakot ja'akum rasulun min anfusikum tek mana ile kepondal-pondal, grodal-gradul fa'il dadi maf'ul iku piye to? Lah pahamane ya salah kok. Wong lakot ja'akum rasulun min anfusikum paring ditutup bedenge jajan iku fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, malah melencot tertinggi. Iki ketua sufi dunia dari kalangan Ba'alawi loh ya. Dari kalangan Ba'alawi. Jadi mereka itu berprinsip, terus gak perlu pinter ngaji. Saya penting pinter nundukno wong. Sepenting dek ngomongin manis. Inna minal bayani la sikhron. Ya. Sihir dengan cara berbicara yang manis. Pertama ya di tengahnya bagus, akhir-akhir ujung-ujungnya wah saya. Cucu Nabi yang paling mulia itu saya. Inilah yang membius meracuni umat Islam di Indonesia ini. Dan kenyataannya justru orang yang kita percaya seperti Ustadz Abdul Somad ya, itu kan orang-orang terdidik ya, alumni Al-Azhar Maroko, tapi kena ya. Sekelas seperti Ustadz Abdul Somad Adi Hidayat saja kena, apalagi lainnya. Oleh sebab itu kita tidak boleh lelah, bosan untuk menyampaikan ya kepada seluruh umat Islam Indonesia khususnya. Betul. Menyadarkan, menasihati kawan-kawan kita, amar ma'ruf nahi anil munkar. Ini imam monyet. Alhamdulillah umat Islam Indonesia tidak jadi rusak oleh kebab yang adanya tesis. Alhamdulillah nggih. Nggih, kita semua sama seperti yang saya kasih contoh antara saya dengan Kiai Jimaduddin Usman, dengan Abah Haji Omar Irama, dengan Raden Joko Syahmat, Raden Rahmat, Syarif Rahmat dan sebagainya, Syarif Abbas Buntet. Saya ini mau jadi makmum mereka. Jadi imam bisa saya. Ya ini harus dicontoh bersama oleh kawan-kawan yang ada di Nganjuk itu. Jangan semua dan jadi imam kabeh ku piye. Ya kudune gantian, kadang kala ya iso tadi ing ngarsa iso dadi tulodo, ing madya ya iso manfaati sak padha-padha ya. Terus yang mburi makmum ya iso untuk berandai. Tidak berarti jadi makmum itu tidak mulia, sama-sama mulia. Kita ini sama-sama mulia, memuliakan agama kita, membersihkan dan membela nama baik marwah Nabi kita yang sudah dilecehkan oleh Bapak Alawi yang ada. Mungkin ada pesan-pesan dari Romo Yai Ali Al-Muhajir lagi untuk masalah sejarah Habaib datangnya bagaimana. Tadi kami menangkap sinyal jenengan
melalui cerita langsung ya, dari santri pertama Lirboyo yang langsung secara sanatnya itu nyambung ke panjenengan, hati-hati terhadap habaib Yaman itu. Ini kan termasuk sinyal kewaspadaan ya, dari kewaskitaan beliau-beliau. Ya. Ini kita harus mampu melaksanakan wasiat tersebut. Terus menurut Nomo Yai ada pesan lagi yang perlu kita taati, kita jalani. Terima kasih. Dengan adanya kita berbincang-bincang, kita ngomong-ngomong, bukan dalam arti kita ini menggurui, bukan, tapi kita ini sharing lah, boleh dikatakan begitu. Sami-sami belajar ya. Kita sami-sami belajar. Tapi dengan adanya, karena kita ini kesini tujuannya untuk kita mengundang halal bihalal, bahwa dengan suatu harapan setelah kita ini melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ini merupakan suatu sangat momentum yang sangat berharga, sehingga kita ini menuju ke bulan Syawal. Bulan Syawal ini kan bulan peningkatan. Bulan peningkatan, yang meningkat apa? Jadi saya mohon dengan semangat, dengan suatu harapan. Dengan suatu harapan, kita ini dalam arti meningkat, dalam arti suatu kesadaran, cara berpikir. Mungkin dengan yo pikiran yo muga-muga waras. Amin. Hati ini yo waras. Sebab masalah ini kalau tanpa dengan adanya berpikir secara waras, hati sing waras nggak bisa. Jadi dan. Nah, mulai sampai itu dengan adanya suatu peningkatan, yo ningkat semuanya, yo ibadai, tapi nek gak ningkat yo melorot menjadi suwal, bukan menjadi sawal. Jangan sampai kita ini menjadi suwal. Dengan suatu harapan berbincang-bincang ini semoga Amin. Bermanfaat untuk kedepannya. Kita ini memang betul-betul dalam arti mari kita bersatu dalam rangka untuk NKRI harga mati. Amin. Siap. Matur suwun Pak Yai Ali Al-Muhajir, nasihat dan wasiat yang sangat-sangat berharga ini mari kita laksanakan bersama tentang Syawal dan Suwal ya. Jangan sampai melorot jadi Suwal, tapi Syawal itu artinya adalah peningkatan setelah kita digodok selama 1 bulan Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Itu terus ada lagi budaya yang ada di negeri ini, dosa dengan Allah diampuni. Nah, kalau dosa dengan sesama manusia ya dengan cara meminta maaf, saling memaafkan, halal dan saling menghalalkan, bihalal itu tradisi negeri ini yang tidak lepas walaupun sudah keluar dari bulan Syawal. Insyaallah nggih ya silaturahmi dan halal bihalal PWILS dan umat Islam Nganjuk Raya nggih insyaallah nanti kami akan kalau tiada halangan akan datang ke sana. Dan saya sangat mengapresiasi sudut pandang pemahaman Romo Yai Ali, belajar bersama. Walaupun jenengan ilmunya lebih tinggi dari saya, jenengan masih mau mendengarkan saya. Saya harapkan kiai-kiai NU juga begitu ya. Jangan rumangsa aku sepuh. Saya justru nggak punya apa-apa. Ilmumu ku sepiro? Lagi ngaji, lahirmu tahun piro. Nah inilah penyakit kita ya. Sehingga semisal kiai-kiai sepuh kita yang masih jadi muhibin itu sulit dinasihati gara-gara prinsip seperti ini ya. Nggak mau mendengarkan kita ini, ayo saya nggak niat menggurui kok, sama-sama sharing, berbagi dan gitu. Jadi seperti panjenengan, seperti ini yang saya selalu seneng gitu. Jadi bukan menggurui, nggak, berbagi informasi sama-sama. Tidak ada niatan untuk wah saya paling enggak ada, sama-sama. Jadi tingkatannya sama-sama. Beda kalau kita ngaji dengan Habib. Kita kalau ngaji sama kiai itu sama-sama. Kiai diikuti santri, santri ikut kiai pasti akan jadi kiai. Pasti itu, walaupun nggak jadi kiai di kampungnya, jadi kiai di keluarganya.
Tapi kalau ada Muhibin, santri ikut Habib, pasti halusinasi nanti. Lagi itu, ya Umar, Bu Umar, Khu Umar, akhwat Umar, Syai'ulillah, ya tarim wa ala, ya tarim wa ala. Edan, ikut edan. Dan tidak disadari. Oleh sebab itu saya berpesan, Bapak Ibu dan saudara sekalian, jangan mondokkan putra-putri Anda di pondok yang salah. Ya tidak hanya pondoknya Habib dan Muhibin saja, pondoknya kiai yang salah juga jangan. Kemarin yang di Ngawi itu ya, ketua PCNO mantan, aduh saya itu sangat menyesalkan ini, ya kena masalah, ditangkap polisi. Itulah cobaan ulama yang tidak wirai. Itu bisa kena ke siapa saja, tidak hanya beliau-beliaunya saja. Di mana-mana tuh, oh sudah dirintis dari awal, ngedekno pondok, golek santri, dipercaya umat, ternyata meleset kayak Bal'an bin Ba'uro, kayak Barseso. Nah, ini yang tidak hanya di karangan habaib saja, tapi di kalangan Muhibin juga sama. Insya Allah kita akan tetap berjuang selamanya, dan kita tidak hanya berbicara di meja studio seperti ini saja, tapi insya Allah akan keluar sarang nantinya untuk bergerilya sowan ke kiai-kiai sepuh kita. Saya akan insya Allah di luar jam kerja saya akan sowan nyowani dan minta nasihat kepada kiai yang kontra, khususnya kalau kiai yang pro yang ya itu lah saya nomor 2 kan. Yang kontra itu kan berani gitu. Jadi Pak Yai Miftahul Akhyar akan saya sowani, walaupun dekatnya nggak kelakon karena beliau itu selalu sibuk alasannya. Santri-santrinya itu yang jaga itu siapa, dari mana, aduh. Nah itu nanti kalau nggak ketemu kayak gini kayak sudah dinasihati ya, gara-gara sudah dipegang kepalanya, dikasih ijazah pemakaian burqoh imamahnya. Jadi ini penyakit kita yang tidak waspada, dan yang seperti jenengan sampaikan atas kewaskitaan dari guru panjenengan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Sudah ada 1 jam lebih nggih. Kepada para pemirsa dan pendengar semua, mohon dimaafkan jika tulisan panjenengan belum kebaca semua. Insya Allah ketika nanti saya sendirian ya. Sebenarnya malam hari ini itu akan kami kupas tentang sejarahnya Kesultanan Al-Ghadriyah Pontianak yang menyerang Kesultanan Mempawah dan Matan bekerja sama dengan kompeni Belanda. Itu saya mau buka. Berikut manuskrip dari Leiden Belanda yang akan kami bagikan kepada panjenengan semua, dan sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Manuskrip dari Leiden tentang siapa Habib ya Husain bin Ahmad Al-Ghadri yang menurunkan Habib Abdurrahman pendiri Kesultanan Pontianak itu. Berdasarkan apa ya, ternyata ya mengkudeta. Sama itu. Jadi oleh sebab itu jangan minta lebih Sultan Hamid II untuk jadi pahlawan nasional, karena dilihat dari sejarah leluhurnya itu melawan Kesultanan Mempawah, kerajaan Mempawah itu Islam Melayu asli, bukan dari kalangan Habib, diserang oleh Habib Abdurrahman Al-Ghadri bin Husain bin Ahmad Al-Ghadri dari marga Jamalulal. Jadi Al-Ghadri itu Jamalulal. Dan ketika kami baca manuskrip Leiden Belanda itu tidak jelas Ba'alawi, tapi ada Bahsinnya. Lah kalau ada Bahsin itu campuran, berarti Bahsin itu bukan masuk Ba'alawi. Jadi Bahsin itu sama seperti Arumi Bahsin, ya. Darda, Marta, ya, Baras itu marga Hadromi, dan campuran dari Ademi ya, dan sebelah Yamani yang bagian barat Laut Merah itu, dekat Laut Merah itu. Insya Allah nanti kita akan teruskan kajian bersama di channel ini. Semoga pertemuan kita malam hari ini bermanfaat untuk kita semua, keberkahan diturunkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Wasilah namanya Ali Al-Muhajir, Kiai Zainul Muslim, Romo Kiai Slamet, dan Gus lainnya yang datang ke tempat kita. Alhamdulillah, terima kasih, matur suwun, jazakumullah ahsanal jazaa. Para pemirsa, demikian akhirul kalam, wallahu a'lamu bissawab, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Seperti biasa, luar biasa mereka ini. Semuanya tu kacau balau. Agama ini kacau balau kalau ada Ba'alawi ini. Jadi kaum Ba'alawi ini kalau dikasih panggung ya kacau balau. Sembarangan mereka itu ngomong sembarangan tu. Ya tujuan memang menghancurkan Islam. Tujuan untuk menghancurkan Islam. Ya seperti itu. Ngomongnya enggak benar. Menyalahi dengan aturan. Jadi sekali lagi berhati-hatilah dengan mereka ini. Yang perlu diingat itu jangan lihat orang itu pada zahirnya. Jangan lihat jubahnya, jangan lihat umurnya, jangan lihat sorbannya. Lihat kelakuan mereka, apa yang disampaikan oleh mereka selama ini, jejak digital mereka masih ada. Itu yang dilihat tu. Macam-macam omongan mereka tu. Doktrin sesat mereka itu luar biasa tu. Anehnya tu, ini kiai-kiai atau alim atau ulama-ulama kita ini masih diam. Itu sangat menyesatkan umat. Kalian jangan diam. Sebagai ulama atau orang alim jangan diam. Itu sesat. Yang sesat. Yang sesat. Itu yang seperti itu manusia yang baik. Jadi kalau enggak mau jadi kalau enggak mau memberantas sesat, ya jangan jadi ulama. Masa ulama orang yang sudah ngaji, sudah banyak ilmu, enggak paham sesat seperti itu? Coba lihat YouTube. Lihat YouTube, lihat video-video jejak digital mereka habaib tu. Kalau segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Apa yang tidak dibelokkan oleh mereka itu? Buku nikah dibilang ciptaan habaib. Lagu Indonesia dibilang ciptaan habaib. Indonesia ini merdeka gara-gara habaib. NU juga berdiri ada jasa habaib. Pahlawan-pahlawan juga diklaim habaib. Segi agama, luar biasa. Segi agama, doktrin sesat mereka itu. Lihatlah video-video jejak digital mereka itu. Masih ada di YouTube tu. Kalau segi ilmu nasab ya sudah jelas. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, mereka sudah final, bukan cucu Nabi mereka itu. Ubaidillah itu bukan anak Ahmad. Ubaidillah itu yang enggak tahu orangnya, ada atau enggak. Kalau dilihat itu asal dibuat nama itu, nama Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah, nama asal dibuat itu. Karena dilacak dari kitab-kitab yang semasa dengannya, orang itu enggak ada. Jadi secara ilmu, ya bukan cucu Nabi lah mereka itu. Kalau dilihat dari ilmu DNA, ya jelas Yahudi. Kalau dilihat dari ilmu DNA, jelas Yahudi. Dilihat dari kesesatan mereka itu, kitab-kitab kesesatan mereka itu, kemungkinan besar Yahudi. Dari DNA jelas Yahudi. Sesat lagi. Coba kalau kalian yang punya ilmu agama, coba lihat jejak di kitab mereka itu, masih Islam atau kafir. Coba dilihat. Banyak dalil-dalilnya tu. Makanya jangan ketipu dengan orang-orang preman-preman moden ini.
Jangan ketipu dengan preman-preman seperti ini. Udah hidup sejahtera, jangan jadi budak. Kok tolol banget sih kalian nih. Muhibin nih. Pingin jadi budak orang. Hidup merdeka enak. Hidup nggak ada orang yang atur. Mau sendiri. Ini jadi budak mereka itu. Aduh, pakai otak sesekali, pakai otak. Jadi budak. Setiap hari didawai duit kalian itu. Habis kosong duit kalian tu didawai oleh mereka. Mereka enak-enakan. Tidur-tiduran. Beli mobil mewah. Seperti Bahar bin Demin itu. Sadar. Jangan jadi budak. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.